Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Al-Karim wa ittaqallakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Yang kami hormati tamu dari Depdikbud Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini Senin 14 Juli 2025, kami dari Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Demak akan menyanyikan lagu Ilir-Ilir karangan dari Sunan Kalijaga Katulampa Demak, yang selanjutnya nanti akan kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya dipahami oleh masyarakat di Indonesia dan sekitarnya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Ilir-Ilir. Lir-ilir, lir-ilir, tandurir wisum ilir,
Ilir-ilir itu dalam bahasa Indonesianya itu kipas tradisional bahasa Jawa dulu. Ilir-ilir dipakai untuk menyejukkan badan kita di waktu panas. Artinya apa? Orang hidup itu butuh nasihat, butuh petunjuk. Tandure wis sumilir, utamanya bagi orang yang sudah akhir balik atau dewasa. Tak ijo royo-royo, tak sengguh pengantin anyar teman-teman. Ijo royo berarti orang itu hidup sehat, tidak dalam keadaan sakit, supaya hidupnya senang sebagaimana yang dirasakan oleh temanten anyar, maka perlu pedoman hidup. Kira-kira terangkan hudal linnas, hudal lil mutakin, butuh petunjuk orang yang hidup, utamanya orang yang bertakwa. Supaya nasihat tata kehidupan itu bisa dilakukan, dipahami oleh masyarakat umum, maka cah angon itu ibaratnya dulu itu namanya penggembala atau orang tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama waliullah pada saat itu, untuk menegakkan tentang ajaran Islam yang 5. Bimbing itu ada 5 itu, 5 pokok bahwa Islam akan tegak kalau 5 hal itu dilaksanakan. Bunil Islam ala khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang pertama yaitu syahadat, ada 2, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang kedua mendirikan sholat 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian setelah sholat kita menjalankan membayar zakat, sudah biasa kita lakukan seperti biasa ini. Kemudian puasa bulan Ramadan, dan yang kelima adalah menjalankan ibadah haji kalau mampu. Bocah angon, panen no blimbing kuwi, lunyu panen no kanggo baso tetira, lunyu. Makanya kita menegakkan untuk memberikan penjelasan itu sulit. Kenapa lunyu licin? Karena pada saat itu Kanjeng Sunan Kalijaga juga menyebarkan agama Islam di lingkungan orang Hindu. Ingat saat itu masih mayoritas Demak, Kudus dan sebagainya orang Hindu. Senajan lunyu-lunyu, tapi kanggo basuh dodo tiru ini penting. Basuh ini sesuci. Dodo tiru itu iman dan takwa. Supaya orang hidupnya itu dalam keadaan suci, menjadikan orang itu iman dan takwa, maka perlulah. Jadi dodo tiru itu iman, basuh itu sucian. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan mensucikan diri, supaya jadi orang yang takwa. Inilah orang yang takwa, orang yang bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Cah angan pada bimbing itu lunyu dodo tiro kumiter bedeng pinggir ngantek iman kue mau bedah di pinggir suwek, nak cor baju itu sobek atau lubang, nek suwek dodo mono, nek lubang tambah lono. Nek ngasih imane wong sing do urip ki mau ngentek ora do melaksanakan, maka Kanjeng Sunan diwajibkan untuk khawatir. Apa meneh wong iku nek iso meninggal kok belum dalam keadaan. Lah apa itu namanya? Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali orang yang takwa itu meninggal kecuali dalam keadaan beriman. Lamun suwek dondo mono, lamun balan tambahane. Kanggo sebo mengko sore. Sebo itu sowan, mengko sore artinya pada saat meninggal. Jadi orang kalau sudah meninggal, harapannya Kang Sunan harus selalu dalam keadaan iman dan takwa dan bahagia. Itu apa? Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Hidupnya harus bahagia
baik di dunia maupun di akhirat. Nah, terutama apa? Utamanya sholat. Jangan sampai orang itu tidak sholat. Kenapa? Siapa yang akan menjalankan sholat berarti dia melakukan agama. Tapi kalau tidak menjalankan sholat berarti program apa? As-sholatu imaduddin, faman aqama faqad aqamadin, wa man taraka faqad hadabatin. Sholat itu cagaing agama. Sing sapa nindakake sholat 5 waktu berarti dia adalah menegakkan agamanya. Tapi kalau tidak menjalankan berarti merobohkan agamanya. Lah itu kenapa sholat? Allah menerangkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Surah Al-Baqarah ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Wacanen kitabing Gusti Allah sing wis diturunake maring Kanjeng Nabi Muhammad tumurun dhateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan tindakno salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Sejatine salat menawa kanggo nyegah tumindak keji lan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Inglengen lan ngertenono eling mring Gusti Allah, zikir mring Gusti Allah kanthi nindakaken salat iku luwih gedhe pahalane, luwih utama meneh. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sejatine Gusti Allah ku mangerteni apa kang sira tindakake. Ngoten nggih, walau disampaikan ini kayak samping sosialisasi, mudah-mudahan anak pesantren santri-santriwati Sunan Kalijogo ini supaya sholatnya yang rajin, yang tekun, rajin jamaah, semoga mendapat ridho Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Ini perlu kami sampaikan, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Padang rembulane isih ana srengenge, isih ana padang, isih diberi kesempatan hidup. Di samping itu masih ada tokoh agama yang mensyiarkan agama Islam. Kalau sudah ada itu sudah ada kesempatan lagi. Apa istilah ajilu bitaubati qoblal maut, ajilu bisolati qoblal maut. Ayo endang-endang tobat mumpung isih ana kesempatan lan enggal-enggal salat mumpung ada kesempatan sudah mati gitu. Saya kembali enggal-enggal tobat sebelum mati menjemputmu dan enggal-enggal secepat-cepatnya untuk melaksanakan ibadah sholat sebelum terlambat. Jadi kita diwajibkan tobat sebelum meninggal dan sholat 5 waktu sebelum terlambat. Dengan adanya sudah menjalankan itulah kita berarti surah yaitu hidupnya bahagia, yaitu diterangkan dalam itu ayatnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu hidup di dunia dalam kebaikan, di akhirat juga kebaikan, dijauhkan dari siksaan api neraka. Makanya dengan adanya itu berarti surah itu kita bahagia. Hayu, ada kata hayu artinya rahayu, kita bahagia selamanya. Ayo sudah urung bahagia, kita ajak bahagia. Begitulah mudah-mudahan dengan lagu ilir-ilir ini bisa dipahami bersama dan tidak diakui oleh bangsa lain. Semoga apa yang kami sampaikan bisa manfaat bagi kita semua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.